Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmi Yorika, SSI MSC, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar metode statistik TPBG, dan teman-teman sekalian saya banggakan, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 TPPG akan mempresentasikan hasil survei yang telah kami lakukan, yaitu tentang analisis perbandingan pendapat mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan angkatan tahun 2019 terkait kendala perkuliahan selama pandemi COVID-19. Sebelum melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiqomatul Wahidah, NIM 11191031 dari TPBG kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani, NIM 11191019, kelompok 5 dari TPBG. Perkenalkan, nama saya Nadira Aprilia, NIM 11191063. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Sirojudin, NIM 05191044. Baik, perkenalkan nama saya Imam Ahmadiyah dengan NIM 04191035, kelompok 5 PNS TPBG. Ya, perkenalkan nama saya Ridwan Noventoro, NIM 03911072 dari TPBG kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Adela Yasmin, NIM 12191003 dari TPBG kelompok 5. Baik. Di awal bab ini, kita dimulai dari pendahuluan yang berisikan latar belakang dari penyebaran kuesioner yang kami lakukan adalah karena dampak pandemi COVID kini mulai merambah dunia pendidikan. Pemerintah pusat daerah memberikan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya penularan virus corona. Diharapkan dengan seluruh lembaga pendidikan tidak melaksanakan aktivitas seperti biasanya, hal ini dapat meminimalisir penyebaran virus COVID ini. Hal tersebut juga sudah dilakukan di berbagai negara yang terpapar virus COVID-19 ini. Saat ini di Indonesia, beberapa kampus mulai menerapkan kebijakan yang dibuat pemerintah, yaitu kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh atau kuliah daring ataupun online. Hal ini sebenarnya tidak masalah bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Namun apa yang jadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum memiliki sistem berbasis daring, sehingga itu bisa menghambat proses pembelajaran daring. Nah, oleh dari itu, kita membagikan kuesioner ini untuk melihat bagaimana pendapat para mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan 2019 terkait daring tersebut. Lanjut. Di bab 1 ini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang menjadi kendala bagi mahasiswa atau mahasiswi, dan dalam pelaksanaan rumusan masalah di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, apa saja faktor yang menjadi kendala bagi mahasiswa atau mahasiswi dalam melaksanakan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana tingkat permasalahan yang dominan disarankan oleh para mahasiswa atau mahasiswi. Yang ketiga, bagaimana tahap mahasiswa atau mahasiswi agar perkuliahan daring dapat terlaksana dengan baik.
Kami juga memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala bagi mahasiswa atau mahasiswi dalam melaksanakan pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, kita dapat mengetahui tingkat permasalahan yang dominan yang disarankan oleh mahasiswa atau mahasiswi angkatan 2019 Institut Teknologi Kalimantan. Dan yang terakhir, mencari solusi atau cara agar pembelajaran daring dapat terlaksanakan dengan baik. Di sini manfaat yang kami dapatkan yaitu yang dapat diambil dari penulisan laporan ini adalah penambahan wawasan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan dapat menerapkannya secara nyata. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa yang kita gunakan. Yang pertama yaitu statistika. Statistika merupakan kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun atau meringkas, menyajikan, menganalisa, dan menginterpretasikan kesimpulan yang didasarkan pada data. Yang kedua ada populasi. Populasi merupakan seluruh objek yang mungkin terpilih atau keseluruhannya ciri yang dipelajari, dan menurut Ismianto, populasi adalah objek yang semuanya digunakan untuk penelitian. Yang ketiga ada sampel. Sampel merupakan sebagian dari subjek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Keempat ada teknik sampling. Teknik sampling dibedakan menjadi dua, yaitu sample random sampling dan cluster random sampling. Yang kelima yaitu estimasi proporsi. Merupakan perbandingan antara terjadinya suatu peristiwa dengan semua kemungkinan peristiwa yang bisa terjadi. Yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Uji hipotesis sendiri merupakan cabang ilmu statistika inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jadi dalam laporan ini terdapat flowchart dari tahap penelitian. Yang pertama yaitu pembuatan kuesioner, yang kedua penyebaran kuesioner, yang ketiga pengolahan data statistik deskriptif, yang keempat melakukan tahap uji hipotesis, dan yang kelima yaitu pembuatan laporan. Pembuatan kuesioner. Kuesioner dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang pengaruh yang terjadi pada saat pandemik COVID-19. Kuesioner yang kami bagikan berjudul Perbandingan Pendapat Mahasiswa-Mahasiswi ITK Angkatan 2019 terkait masalah yang timbul dalam pendidikan yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Kemudian penyebaran kuesioner. Google Form disebarkan melalui media sosial ke semua kelas. Pembuatan kuesioner, menyebar kuesioner, pembuatan laporan, melakukan tahap uji hipotesis, pengolahan data statistik deskriptif. Kuesioner disebarkan mulai tanggal 2 Mei 2020 dan didapatkan hasil sebesar 410 kuesioner dengan data yang valid. Pengolahan data secara deskriptif. Pengolahan data deskriptif dengan pengumpulan data yang telah dilakukan pada masing-masing TPB atau individu
Di dalam kelompok yang terpilih menggunakan sebanyak 410 kuesioner dapat digunakan untuk mengolah data. Melakukan uji hipotesis. Prosedur untuk melakukan uji hipotesis ditentukan parameter yang akan diuji, ditentukan hipotesis 0, ditentukan hipotesis alternatif atau H1, ditentukan alfa, ditentukan daerah penolakan, kemudian hitung statistik Y. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Pada laporan ini berisi tentang mahasiswa TPB Angkatan 2019, yaitu perbandingan pendapat mahasiswa-mahasiswi ITK Angkatan 2019 terkait masalah yang timbul dalam pendidikan yang dilakukan selama pandemi COVID-19. 4, yaitu pembahasan. Responden berdasarkan jenis kelamin. Terdapat dua populasi dan penelitian ini yang terdiri dari X sama dengan laki-laki, Y sama dengan perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh ada sebanyak 410 responden dari mahasiswa-mahasiswa ITK Angkatan 2019. Diketahui berjenis kelamin laki sebanyak 207 orang dan perempuan sebanyak 203 orang. Hal ini dapat diketahui melalui sejumlah pernyataan pada kuesioner sehingga diperoleh kondisi responden tentang jenis kelamin dan program studi. Berikut data dan diagram pie responden berdasarkan jenis kelamin. Persentase untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 54,49%. Untuk perempuan, persentasenya sebesar 49,51%. Total keseluruhan jumlah responden sebanyak 410. Baik, untuk responden berdasarkan program studi. Diagram pie di samping menunjukkan jumlah responden dari 14 program studi yang berbeda di angkatan 2019 di Institut Teknologi Kalimantan. Jumlah sampel tersebut diambil secara objektif dengan jumlah yang proporsional untuk mewakili seluruh populasi penelitian. Berikut 14 program studi. Pertama dari fisika sebesar 2%, matematika sebesar 3%, teknik mesin sebesar 4%, teknik elektro sebesar 15%, teknik kimia sebanyak 8%, teknik material dan meteorologi sebanyak 6%, teknik sipil sebanyak 7%, perencanaan wilayah dan kota sebanyak 4%, teknik perkapalan sebanyak 3%, sistem informasi sebanyak 16%, informatika sebanyak 8%, teknik industri sebanyak 16%, teknik lingkungan sebanyak 4%, dan teknik lautan sebanyak 4%. Selanjutnya, yaitu faktor yang menjadi kendala bagi mahasiswa-mahasiswi dalam melaksanakan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Faktor kendala tersebut terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah banyak mahasiswa yang mengeluhkan bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan web. Yang kedua, tugas perkuliahan lebih banyak diberikan dari dosen dengan tenggat waktu yang cukup sebentar. Yang ketiga, sebagian besar mahasiswa mengeluh karena kurang memahami materi yang disampaikan. Keempat, bagi mahasiswa yang tidak memiliki wifi, biaya pengeluaran untuk paket kuota tentunya lebih besar. Yang kelima, kurangnya semangat mahasiswa untuk mengikuti kelas daring dikarenakan tidak paham apa yang disampaikan ditambah jaringan yang tidak mendukung. Yang keenam, banyak yang menyalahgunakan belajar di rumah untuk bermain game online. Kemudian, bagaimana tingkat kendala yang dirasakan oleh para mahasiswa-mahasiswi? Untuk pernyataan pertama yaitu banyak mahasiswa mengeluhkan bahwa pertemuan daring banyak terkendala oleh jaringan web. Yang mengatakan tidak setuju sebanyak 2 orang, kurang setuju
16 orang, biasa saja sebanyak 69 orang, cukup setuju sebanyak 160 orang, setuju sebanyak 163 orang. Kemudian untuk pernyataan kedua, tugas perkuliahan lebih banyak diberikan dari dosen dengan tenggat waktu yang cukup sebentar. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang, kurang setuju 15 orang, biasa saja 81 orang, cukup setuju 127 orang, setuju 145 orang. Kemudian untuk pernyataan ketiga, sebagian besar mahasiswa mengeluh karena kurang memahami materi yang disampaikan. Untuk bagian yang tidak setuju, yang menyatakan tidak setuju 0 atau tidak ada. Untuk yang menyatakan kurang setuju 6 orang, yang menyatakan biasa saja 51 orang. Untuk yang menyatakan tidak setuju 0 atau tidak ada. Untuk menyatakan kurang setuju 6 orang. Untuk yang menyatakan biasa saja 51 orang. Menyatakan cukup setuju sebanyak 126 orang. Yang menyatakan setuju sebanyak 227 orang. Kemudian pernyataan keempat, bagi mahasiswa yang tidak memiliki Wi-Fi, biaya pengeluaran untuk paket kuota tentunya lebih besar. Yang menyatakan tidak setuju 0 atau tidak ada. Yang menyatakan kurang setuju sebanyak 7 orang. Yang menyatakan biasa saja sebanyak 44 orang. Yang menyatakan cukup setuju sebanyak 98 orang. Yang menyatakan setuju sebanyak 261 orang. Kemudian pernyataan kelima, kurangnya semangat mahasiswa untuk mengikuti kelas daring dikarenakan tidak paham apa yang disampaikan ditambah jaringan yang tidak mendukung. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1 orang. Yang menyatakan kurang setuju 8 orang. Yang menyatakan biasa saja 63 orang. Yang menyatakan cukup setuju sebanyak 136 orang. Yang menyatakan setuju 222 orang. Kemudian pernyataan terakhir, yaitu pernyataan ke-6, banyak yang menyalahgunakan. Kemudian pernyataan yang ke-6, banyak yang menyalahgunakan belajar di rumah untuk bermain game online. Yang menyatakan tidak setuju sebanyak 46 orang. Yang menyatakan kurang setuju 50 orang. Yang menyatakan biasa saja 133 orang. Yang menyatakan cukup setuju 85 orang. Yang menyatakan setuju 96 orang. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu setelah dilakukan survei untuk pengumpulan data dengan Google Form, didapatkan 410 responden yang merupakan mahasiswa angkatan 2019 di Institut Teknologi Kalimantan. Diambil sampel sebanyak 410 responden yang terbagi atas 207 laki-laki dan 203 perempuan. Dari sampel tersebut didapatkan hasil masalah kepemimpinan berdasarkan mahasiswa-mahasiswi, yaitu pada besarnya biaya pengeluaran paket data. Terus bagi mahasiswa atau mahasiswi yang tidak menggunakan Wi-Fi sebanyak 63,7%. Dan diantaranya menyatakan setuju. Dan bisa ditutup. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli?
penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan corona.